Dia kayang berjalan macam diputarnya kosan. Ya Allah tuh bayang diputarnya kos-kosan dia tuh, Wak. Lalu sambil kayang ini si Rosa ngomong apa? Minum, 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 mati, mati, mati katanya, ya Allah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu. Malam minggu pula. Malam apa ini? Siapa yang kita minta bantuan kalau kita tidak tahu harus? Malam Jumat. Di malam Jumat ini aku akan kembali lagi membawakan kisah horor Wawa part 162. Kalau sebelum-sebelumnya aku pernah menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh make up artis bersaudara nih. Malam ini aku akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh Wawa, aku dan juga seorang temannya pada saat ngekos di sebuah kos-kosan yang berada tidak jauh dari tempat magangnya mereka. Gangguan yang mereka alami ini bervariasi kali, Wak. Mulai dari gangguan kecil sampai gangguan besar, semuanya ada di sini. Dan usut punya usut, setelah dicari tahu gangguan ini tuh ternyata ada hubungannya dengan sesuatu yang dilakukan oleh ibu kosnya mereka selama ini. Nah, penasaran dengan apa sesuatu yang dimaksud itu? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah malam ini dikirim sama aku yang bernama Dela dari Kalimantan Timur. Halo Dela. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami Dela ini terjadi pada tahun 2019 lalu pada saat Dela menjalani tugas magang dari sekolahnya. Jadi ceritanya, pada saat kejadian ini Dela masih duduk di kelas 2 SMK. Sekolahnya mengadakan sebuah program magang selama kurang lebih 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan nih. Pada saat itu pihak sekolah membagi siswa-siswinya menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok ini terdiri dari 2 orang aja untuk menjalani magang di tempat yang sama. Nah, pada saat itu Dela dipasangkanlah ini dengan salah satu temannya yang bernama Rosa, perempuan juga. Dan saat itu mereka berdua ini ditugaskan untuk menjalani magang di sebuah studio foto yang terletak di salah satu kota di Kalimantan Timur. By the way, kota tempat magang mereka ini beda lokasi, Wak, dengan sekolah asal dan juga daerah asalnya si Dela. Setelah mengetahui bahwa mereka ini berdua satu kelompok, Wak, Dela pun segera langsung mengajak Rosa untuk pergi ke kota tersebut. Ayolah kita cari kos-kosan, jauh nih dari tempat rumah kita, ya kan? Nggak mungkin bolak-balik, carilah kos-kosan di sana yang memang tidak jauh dari lokasi magangnya. Ayolah, Wak, gitu. Tapi entah kenapa, Wak, mereka jadi ngerasa susah kali nyari kosan di sana, Nat. Ada kali sampai 6 kos-kosan kami datangi di sekitar tempat magang tuh penuh semuanya. Mereka terus lah ini kan berkeliling sampailah akhirnya mereka menemukan sebuah kos-kosan yang terletak di sebuah gang kecil. Tapi gang kecil tuh nggak begitu jauh dari tempat magang kami, Nadia. Masuklah kami dalam gang itu kan. Nah, pada saat melihat kos-kosan itu Dela bertanya, Wak, apa Ros? Kayaknya kosan ini boleh lah, Wak. Lokasinya agak terpencil memang, tapi banyak orang jual-jual makanan di luar tadi ku tengok. Ya, Wak, ya. Yuk kita tanyain aja, siapa tahu masih ada kamar kosong nih, kata si Rosa. Nah, dah tuh pada saat itu juga mereka pun langsung menemui ibu pemilik kos yang kita sebut aja namanya Bu Jum. Dan kebetulan, Wak, rumah Bu Jum atau si pemilik kos ini berada di samping bangunan kos-kosannya si Wawa, Wak. Dan si Bu Jum ini juga punya warung kelontong gitulah di rumahnya. Dah pada saat pertama kali bertemu nih, Bu Jum pun langsung menyambut mereka berdua dengan sangat ramah. Tapi Nat, di balik keramahannya itu entah kenapa Bu Jum nih nge-screening kami beda kali. Dia ngeliatin kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak gitu ramah sih ramah, tapi ditengok kayak gitu kan agak nggak nyaman gitu. Dia memberikan tatapan menyelidik gitu loh, Wak. Ngapa ibu nih? Ya kan beberapa orang ada yang nggak nyaman kan, Wak, gitu kan. Sama lah kayak Dela sama Rosa. Biasa aja dong kayak gitu. Tapi meskipun curiga, Dela pun menepis pikiran buruknya dan menganggap bahwa hal itu terjadi karena ya ibu ini kan baru pertama kali nengok kami gitu kan. Entah mungkin kami terlalu cantik atau gimana lah gitu. Nah, Dela pun langsung memfokuskan dirinya untuk bertanya seputar kamar kos yang akan ibu ini sewakan. Pada saat itu Bu Jum bilang kalau di kos-kosan saya ini cuman ada satu kamar yang kosong, Mbak. Itu loh di kamar nomor 3 lantai atas, kata Bu Jum. Dengar itu senanglah mereka. Tapi gegara cuman ada satu kamar kosong, otomatis Dela sama Rosa ini kan harus tinggal berdua di satu kamar yang sama kan, Wak. Dan untuk memastikan kamarnya cukup untuk mereka berdua sih, Dela nanya, Bu, boleh satu kamar berdua, Bu? Boleh. Oh, kalau kayak gitu kami boleh lihat dulu nggak kamarnya, kata Dela kan. Boleh, ayo silakan, kata Bu Jum. Diantar lah ini sama Bu Jum kan. Dela mereka bertiga ke lantai atas. Dan setelah kamar nomor 3 itu dibuka, Nadia, hawa kamar tuh bukan main, pengap kali, suram kali kayak dalam tuh. Tapi walaupun hawanya nggak enak, Nat, ya agak senang dikit lah kami karena ternyata kamar itu semi furnish, Wak. Ada kasurnya, ada lemarinya, sehingga mereka tidak perlu lagi membawa perabot-perabotan lagi kan.
boleh juga sih, tapi macam mana ya awalnya kayak gini, sikut-sikutan lah